Oke, baik. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang indah ini. Kamu mengumpulkan kami dalam persekutuan doa mana pagi. Berikan kami hati Tuhan yang senang, rindu akan kebenaran firman-Mu. Penuhi setiap kami hati yang ingin Tuhan mendengar kebenaran-Mu. Biar hati kami terus, pikiran kami terus Tuhan, Engkau bentuk karakter kami setiap pagi hari ini Tuhan, agar kami dapat melihat Tuhan apa yang Kau kendaki dalam hidup kami lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, bukan dengan kuat gagahnya, biarlah Engkau yang mengurapi Tuhan, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapak, kami buka doa kami. Haleluya, amin. Oke, shalom Bapak Ibu. Terima Pak kasih Supardi, atas volume suaranya bisa ditambah. Terima kasih. Oke, bentar. Oh, ini udah jelas, Bu. Iya, Puspa. sudah Oke, tambah. ya, Terima kasih. siap. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Nah, saya sharing dulu sebentar. Oke. Nah, biar kita hari ini tidak terlalu kaku ya, karena saya tiap kali ikut mana pagi ini berasa kayak kaku gitu ya. Nah, saya ingin memulai eh, sharing saya hari ini dengan sebuah cerita ya. Dan menurut saya cerita ini cukup menarik ya. Nah, di sebuah desa terpencil ya, ada pendeta yang melayani jemaatnya ya. Jemaatnya nggak terlalu banyak ya, tetapi jemaat ini masih sangat tergantung sekali dengan bapak pendetanya. Nah, suatu hari ya, ada seekor sapi dari jemaatnya yang sakit, dan jemaatnya ini datang kepada bapak pendeta tersebut dan minta didoakan. Nah, dalam hati Pak Pendeta ini lah, seekor sapi didoakan, yang benar aja. Tetapi karena didesak terus, akhirnya dia ya lulu juga hatinya. Dia datang ke tempat warganya dan dia mendoakan sapi tersebut. Ya, dia tumpang tangan, dia berdoa, sapi, kalau mau hidup hiduplah, kalau mau mati matilah ya. Dan ada seorang anak yang melihat eh, cara pendeta itu berdoa begitu, dan tidak lama kemudian ternyata sapi itu sembuh ya. Nah, selang beberapa hari kemudian ternyata giliran Pak Pendetanya yang sakit. Nah, dan tergerak oleh rasa mengasihi Bapak Pendetanya itu, anak tersebut ya dengan polosnya datang, dia berdoa kepada Bapak Pendeta tersebut ya. Dia tumpang tangan ke kepala Pak Pendeta, dia berdoa, Bapak Pendeta, kalau mau hidup hiduplah, kalau mati matilah. Jadi dari cerita ini ya, kita bisa mengambil hikmatnya ya, adalah sebuah keteladanan ya. Jadi kalau seorang hamba Tuhan, Bapak Pendeta ya, yang seharusnya menjadi panutan ya, jemaat itu mencontohi ya, seperti
ya seorang anak mencontohi orang tuanya, dan ya seorang menti ya mencontohi mentornya. Nah, kira-kira seperti itulah. Ya, jadi sebetulnya kita ini ya sebagai hamba-hamba Tuhan ya, pelayan-pelayan Tuhan harus memberikan keteladanan yang baik buat orang-orang sekitar kita, karena ya mungkin kita tidak menyadari ya sebagai orang Kristen, apalagi sebagai pelayan-pelayan Tuhan ya, kita ini sedang dilihat orang. Kalau kita memberikan teladan yang buruk, maka orang lain akan mengikutinya, begitu. Oke, nah, tema khotbah saya hari ini ya, temanya bercahaya dalam kerendahan hati. Nah, sebagai pendahuluan ya, kita mulai dari membaca Matius 5 pasal ayat 14 sampai 16 ya, teladan sebagai terang dunia. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi dari ayat ini kita ya diharapkan ya, kita ini adalah terang dunia. Jadi kita ini ya sebagai sesuatu yang terlihat ya. Terang itu tidak mungkin bersembunyi, pasti dilihat orang, terlihat ya. Nah, dan karena kita ini terlihat dengan jelas, maka kita harus tentunya menjalankan fungsi kita sebagai terang tersebut. Begitu ya, di ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu itu bercahaya di depan orang. Jangan tidak bercahaya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, kita ini membawa panjinya Tuhan ya. Jadi kalau kita tidak menjadi terang dunia, apa kata orang, begitu ya. Kata miris ya, kita mendengar berita-berita nih, ada hamba Tuhan, pendeta terkena kasus-kasus begitu ya. Ya, kenapa bisa terjadi? Karena ya mungkin saja ya orang tersebut ya tidak sesuai ya, tidak mempunyai kapabilitas, harusnya menjadi terang dunia, tetapi ya malah menjadi batu sandungan. Nah, dan bagian kedua, Tuhan menuntut ya, tuntutan Allah itu tidak pernah berubah ya. Di dalam Mika pasal 6 ayat 8 dikatakan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi yang saya ingin fokuskan di sini adalah rendah hati ya. Dan dengan rendah hati ya, ini ada satu paket ya, dengan kita berlaku adil, mencintai kesetiaan. Tanpa kerendahan hati tidak mungkin ya untuk kita berlaku adil, mencintai kesetiaan, seperti itu. Jadi dari ayat ini ya sudah dijelaskan bahwa sebetulnya dari kisah-kisah sebelum Mika pasal 6 ayat 8 ini sudah diberitahukan bahwa kepada bangsa Israel bahwa Tuhan itu menuntut rendah hati ya, sikap rendah hati. Dan ini jelas terlihat ya dalam kisah-kisah nenek moyangnya bangsa Israel. Ya, misalnya Abraham ya, ditempa dalam penantian bertahun-tahun ya, untuk menanti apa yang dijanjikan Tuhan, begitu keturunannya ya sampai puluhan tahun ya. Juga Yakub ya,
seseorang yang mengandalkan diri sendiri dan tipu muslihat ya, ketika dia pada akhir mau kembali ke tanah kelahirannya, dia bertemu Tuhan, dia bergulat dengan Tuhan ya, dia keplecok ya, dan dia berhenti mengandalkan diri sendiri, dia menggantungkan dirinya kepada Tuhan. Dan juga dari cerita bangsa Israel ya, dalam Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai 3, mereka bagaimana 40 tahun ya dalam perjalanan di padang gurun ya, mereka belajar tergantung pada Tuhan. Mereka direndahkan hatinya ya, dalam masa 40 tahun itu, masa yang cukup lama. Kemudian dalam kisah Gideon yang hanya bawa 300 orang ya untuk berperang ya, awalnya dia bawa 32.000, kemudian Tuhan suruh kurangin, bawa 300 saja ya, dan Tuhan memberikan kemenangan. Dan juga ada kisah Simpson ya, yang akhir hidupnya itu mengandalkan Tuhan, dari orang yang sesuka hati ya, udah kata ya, dia akhir hidupnya mengandalkan Tuhan. Nah, ada peringatan bahaya kecongkakan ya. Yang pertama adalah kesombongan yang fana dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 sampai 17. Ya, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta gangguan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, dari sini kita belajar bahwa ya, orang yang masih dalam keinginan daging ya, keinginan mata, serta keangkuhan hidup ya, satu set ini ya, bukan berasal dari Bapa. Dan orang-orang yang demikian ya tidak mungkin rendah hati ya, masih ingin dipuji, ingin dilihat hebat ya, ingin terkenal begitu. Pasti orangnya itu angku ya. Kalaupun dia memberi dalam upaya supaya dipuji ya. Kalau dia memimpin pujian WL misalnya ya, ingin terlihat bagus ya, ingin dipuji orang. Jadi yang pertama itu sebetulnya fana dan kawan hidup ya, dan gangguan hidup dan dunia sedang lenyap. Hidup yang dibangun di atas kesombongan akan runtuh dan tidak kekal ya. Dan ini dipertegas dalam Yakobus 4 pasal 4 sampai 6 bahwa kecongkokan itu adalah musuh Allah ya. Kecongkakan adalah persahabatan dan dunia dan menjadikannya musuh Allah ya. Allah menentang orang congkok ya. Jadi kalau kita congkak ya, kita ini sedang memposisikan diri kita sebagai lawan Allah. Dan anugerah itu hanya diberikan kepada orang yang hatinya ya, yang rendah hati ya. Allah memberikan kasih karunia. Nah, untuk bagian keempat kita belajar mentalitas. Mungkin kita bingung seperti apa ya kerendahan hati yang Allah inginkan ya. Nah, yang pertama adalah sikap bersyukur ya. Dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius ya, 1 Timotius 1 pasal 12 sampai 16, Rasul Paulus menuliskan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan percayakan pelayan ini padaku ya. Nah, di sini kita bisa belajar dari teladan Paulus ya. Ketika kita melayani ya, kita harus dipenuhi dengan sikap bersyukur ya. Karena siapa dulu kita ini orang berdosa ya, orang jahat ya. Kalau di Tuhan mempercayakan kita sebuah pelayanan ya, mari melayanilah dengan rendah hati ya. Karena pada dasarnya kita ini sebetulnya orang-orang yang patut dihukum ya, tetapi atas anugerah Tuhan ya kita bersyukur ya.
Ya, inti dari ayat ini adalah kerendahan hati itu berakar pada kesadaran bahwa ya, kita hanya diampuni oleh kasih karunia yang melimpah ruah. Makanya ketika kita melayani, ya, bersikaplah dengan kerendahan hati yang total, gitu ya. Dimulai dengan sikap bersyukur. Dan yang kedua adalah penyerahan total. Ya, di dalam Lukas 1 ayat, ya, jadi ya intinya ya kerendahan hati itu ya berakar pada kesadaran bahwa kita ini ya orang berdosa yang diampuni, dan tentunya ya ketika dalam melayani ya kita punya perasaan bersyukur, diberi ya, dianggap setia, dipercayakan ya kita untuk melayani Tuhan. Oke, yang kedua adalah penyerahan total ya. Nah, respon Maria ini dalam kisah pranatal ya, ketika Maria didatangi oleh malaikat Gabriel ya, bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Respon Maria berkata begini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi intinya adalah kerendahan hati itu adalah bersedia untuk membiarkan rencana Tuhan mengalahkan ya reputasi atau ada proyek pribadi kita, rencana pribadi kita, bahkan jika itu penuh risiko. Jadi ini adalah penyerahan kehendak. Jadi seperti kisah pranatal ini, Maria tuh mengambil resiko bahwa kalau dia mengandung ya tanpa campur tangan seorang laki-laki, ya dia bisa dianggap ya aneh, seorang penzina, mungkin dia akan dihakimi ya, dirajam seperti itu ya. Jadi ketika kita mengambil bagian dalam pelayanan, kita harus penyerahan total apapun resikonya. Jangan hitung untung ruginya apa begitu ya dalam pelayanan. Ya sekalipun ya kita tidak melihat keuntungan secara materi, tapi ya kita bisa percaya bahwa pelayanan kita itu bisa menjadi berkat, memberkati orang lain. Nah, yang C adalah menolak mentalitas berjasa. Ya. Dalam Lukas 17:7-10 dikatakan, siapakah di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalikan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya adalah ia berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku, sampai aku selesai makan dan minum. Dan sesudah itu, engkau boleh makan dan minum. Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Ya, jadi ini adalah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ya tentang mentalitas seorang hamba ya, begitu ya. Jadi seorang hamba yang rendah hati itu menolak ya mentalitas berjasa begitu. Ya, jangan kita berpikir ya kita melayani Tuhan, saya sudah berjasa, saya sudah memberikan persembahan yang banyak, saya berjasa. Ya, kita jangan berpikir seperti itu. Ya, itu adalah sebuah kesombongan. Ya, tadi kita sudah belajar bahwa kesombongan itu adalah musuh Tuhan. Ya, tadi Rasul Paulus menyatakan bahwa ya dia tuh dimampukan dalam melayani. Seharusnya kita juga memiliki pemikiran yang sama bahwa apa yang kita lakukan ya, kita memberi, kita melakukan pelayanan yang luar biasa, semua itu karena dimampukan oleh Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Ya. Nah, Tuhan Yesus bernubuat dalam Matius 7 ya, orang-orang yang memanggil Tuhan, Tuhan begitu ya. Ketika mereka ditolak Tuhan, mereka itu berbicara ya kepada Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami mengadakan mujizat namamu? Nah, mereka ini sedang ya
eh, seperti mengungkit-ungkit begitu. Mereka berpikir bahwa apa yang mereka lakukan sebelumnya sudah berjasa untuk Tuhan, dan Tuhan tidak memandang itu. Itu adalah sebuah kesombongan dalam melayani. Ketika kita ya melihat apa yang kita lakukan itu seperti tanda jasa seperti itu ya. Jadi aplikasi kerendah hatian adalah mentalitas untuk menolak sikap ya berjasa ya seperti itu. Nah, di ayat terakhir, demikianlah juga kamu, apabila kamu melakukan segala tugas yang diberikan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanyalah melakukan apa yang kami lakukan. Jadi ini adalah suatu mentalitas kerendahan hati yang benar ya. Ketika kita melayani, kita tidak menuntut jasa ya. Ketika kita menuntut ya pujian ya, tanda penghargaan ya, benih-benih kesombongan itu sudah muncul di situ, dan Tuhan menentang orang-orang yang congkak, yang sombong. Jadi intinya adalah kerendah hati menolak mentalitas berjasa. Kita melayani karena itu memang sudah tugas dan sebuah kehormatan ya, bukan untuk mendapatkan pujian, bonus, mengklaim balasan dari Tuhan. Nah, yang terakhir ada rangkuman dari sharing saya. Jadi yang pertama, kita itu dipanggil di terang ya. Harusnya terang itu ya bersinar ya. Dan terang itu hanya bersinar murni melalui kerendahan hati. Ya. Kerendahan hati dimulai dari kesadaran bahwa kita ini sebetulnya orang berdosa yang diselamatkan. Haruslah kita penuh ucapan syukur, kita melayani, syukur Tuhan mempercayakan pelayanan ini kepada kita. Nah, kerendahan hati itu diwujudkan dalam sikap hati penyerahan total ya, seperti Maria ya. Dia berkata, ya aku ini hamba Tuhan, terjadilah sesuai segala sesuatu yang kau kehendaki padaku ya. Jadi nggak mikir untung rugi, ya memikirkan keuntungan pribadi. Jadi berserah kepada Tuhan apa yang Tuhan mau. Kemudian yang terakhir adalah kita ya penolakan klaim ya atas jasa-jasa kita dalam melayani. Ya bagus ya kalau kita dalam pelayanan kita memberkati banyak orang, tetapi jangan kita anggap itu sebagai jasa, karena ya kita bisa kebablasan ya, bisa sombong, kesombongan rohani. Nah, saya kira ini yang bisa saya bawakan. Kalau ada kekurangan ya biar Roh Kudus yang akan menyempurnakan. Oke, saya sebelum saya kembalikan, yuk kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini Tuhan, boleh mengingatkan kami untuk terrendah hati dalam melayani. Kami bersyukur Kau tak memakai kami Tuhan. Ingat kami bahwa kami sebetulnya orang berdosa yang Kau percayakan, yang Engkau ingin memulihkan hidup kami Tuhan lewat pelayanan kami. Biarlah terus kami tetap rendah hati Tuhan. Kami berserah total kepadamu seperti Maria ya, kami tak memikirkan Tuhan untung rugi dalam melayani Engkau. Biarlah kami terus juga menolak sifat bahwa apa yang kami lakukan itu adalah jasa Tuhan. Kami menolak klaim bahwa kami berjasa, bahwa kami hanya melakukan tugas kami, sebab semuanya adalah untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami panjatkan doa yang sederhana ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saya kembalikan.